Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan gerakan pemanasan untuk melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu bermain estafet bola. Pemanasan atau warming up dalam olahraga yaitu suatu sesi kegiatan sebelum olahraga yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik dengan tujuan meningkatkan suhu tubuh sebelum berolahraga. Dalam penelitiannya, Eric Burheim, volume 1 nomor 1 tahun 2017, mengatakan bahwa permasalahan pada tumbuh kembang anak sekolah dasar yang melakukan aktivitas fisik di dalam maupun luar ruangan untuk menghindari rasa malas dalam berolahraga, serta menumbuhkan kreativitas anak melalui berbagai macam permainan dengan aturan sederhana, agar anak lebih aktif beraktivitas fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas fisik olahraga untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa-siswi di sekolah dasar. Dalam pemanasan pada aktivitas olahraga anak sekolah dasar terdapat juga indeks massa tubuh atau IMT. IMT yaitu skala untuk menentukan status idealisme dari seseorang dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Dalam indeks massa tubuh yang normal yaitu antara 18,5 sampai 24,5. Selebihnya bisa dikatakan overweight dan jika kurang bisa dikatakan underweight. Tergolong normal, saya memiliki IMT 23,9. Dalam perkembangan anak terdapat juga komponen biomotorik. Komponen biomotorik berkenaan dengan kapasitas kerja fisik. Pada dasarnya, kemampuan biomotorik adalah kemampuan gerak pada manusia yang dipengaruhi oleh sistem organ dalam manusia, yaitu sistem neuromuskuler atau syaraf, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, tulang, dan persendian. Semua kualitas biomotor tersebut sangat diperlukan untuk mendukung atau memberi kemudahan dalam proses belajar gerak yang nantinya akan diterapkan pada berbagai cabang olahraga. Terdapat juga macam-macam komponen biomotorik. Yang pertama ada kekuatan, kedua daya tahan, ketiga kecepatan, keempat kelenturan, kelima ketepatan, keenam reaksi, ketujuh keseimbangan, 8 koordinasi, 9 kelincahan, dan yang ke-10 daya otot. Setelah melakukan pemanasan yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik, barulah memulai permainan estafet bola. Yang dimaksud permainan adalah suatu perbuatan atau serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk kesenangan tanpa ada paksaan dengan adanya peraturan yang mengikat. Permainan estafet bola adalah salah satu bentuk permainan bola tangan yang mengandalkan kerjasama tim. Cara melakukannya adalah dengan yang pertama, siapkan 2 regu yang terdiri dari anggota yang sama banyak, sekitar 5 siswa-siswi tiap regunya. Kedua, siswa-siswi yang berada di barisan paling depan harus bersiap-siap. Ketiga, sedangkan yang lainnya berada di belakang harus berkonsentrasi penuh menunggu bola diantarkan oleh pemain di depannya. Keempat, ketika aba-aba hitungan telah berbunyi sampai pada angka 3, siswa-siswi yang berada di barisan paling depan dari setiap regu segera memberikannya pada anak di barisan kedua. Kelima, pengobaran bola terus dilakukan hingga diterima oleh siswa-siswi pada baris terakhir. Keenam, siswa-siswi yang terakhir menerima bola akan memutari botol minuman dan duduk di barisan depan untuk mengoper bola lagi. Ketujuh, regu yang siswa-siswinya pertama kali menyelesaikan putaran dan duduk pada barisan terakhir adalah pemenangnya. Permainan estafet bola ini sederhana dan cukup mudah dimainkan. Namun, bukan berarti tidak ada aturan dalam permainan estafet bola ini. Peraturan estafet bola yang pertama, memberikan bola harus dengan kedua tangan. Bola diberikan dengan kedua tangan, bukannya dilempar. Kedua, bola tidak boleh jatuh. Pemain yang menjatuhkan bola harus segera mengambilnya kembali. Ketiga, pengobaran bola dilakukan dengan cara memberikan lewat tangan secara langsung. Dan yang keempat, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. TKJI atau tes kebugaran jasmani adalah
Serangkaian aktivitas yang dilakukan seseorang dengan tujuan mengukur sejauh mana kemampuan kebugaran jasmaninya dan mengetahui tingkat kebugaran jasmaninya, atau bisa juga dikatakan serangkaian pengukuran kondisi fisik bagi anak Indonesia. Untuk syarat tesnya yaitu yang pertama validitas atau sesuai, bisa mengukur berat badan dengan timbangan. Yang kedua ada reliabilitas atau konsisten, timbangan yang tidak bisa berubah, seperti contoh mengukur berat badan pada jam 1, lalu mengukur berat badan lagi pada jam 5. Jika berat badan sama jam 1 sampai jam 5, bisa dikatakan reliabilitas atau konsisten. Pada TKJI terdapat juga keterampilan gerak dasar atau motorik, yaitu keterampilan yang biasa siswa lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Keterampilan gerak dasar yang berhubungan dengan permainan yaitu ada lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Lokomotor bisa dikatakan juga memindahkan tubuh atau berpindah, seperti contoh berlari dan berjalan. Sedangkan non-lokomotor bisa dikatakan menggerakkan tapi tidak berpindah tempat. Dan manipulatif yaitu melibatkan objek di luar tubuh, atau bisa dikatakan gabungan antara lokomotor dan non-lokomotor. Seperti contoh melempar, menendang, berjalan memegang bola dari titik satu ke titik lainnya. Sedangkan gerak motorik dibagi menjadi dua. Yang pertama motorik halus, melibatkan otot kecil, seperti contoh menggambar dan menulis. Kedua motorik kasar, melibatkan otot besar, seperti contoh mendorong dan menarik. Estafet bola memiliki manfaat untuk siswa-siswi dalam melatih konsentrasi dan kecepatan serta kelincahan dari setiap pemain. Selain itu, setiap siswa-siswi akan mendapatkan pelajaran sosial tentang bagaimana membangun kerjasama yang baik di dalam sebuah kelompok. Siswa-siswi juga akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengolah emosi yang seharusnya dengan menerima setiap kemenangan maupun kekalahan. Dalam permainan estafet bola bisa juga terjadi cedera ringan seperti kram otot, sprain, dan strain. Cedera olahraga bisa dikatakan suatu kelainan yang terjadi pada persendian, otot, ligamen, dan tendon yang mengakibatkan rasa nyeri, panas, dan bengkak. Jika terjadi cedera ringan, pertolongan pertama atau pertolongan dengan segera, yaitu yang pertama ada rest atau istirahatkan, kedua ice atau kompres dengan es, ketiga compression atau berikan sedikit tekanan, dan yang terakhir elevation atau mengangkat bagian yang cedera. Untuk penilaian, saya mencantumkan materi dari awal pembelajaran hingga materi akhir pembelajaran. Sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.